Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah, aku mau bacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, jamaah tuh banyak banget yang nanya. Banyak yang nanya, apalagi persoalan pernikahan, rumah tangga. Kan reality apa? Realita. Ya itulah. Ya itulah. Ya itulah pokoknya. Bukan Real Madrid ya. Baik, jamaah. Ini ada dari Instagram hamba Allah. Ustadz, boleh nggak sih saya doa kayak gini yang tadi itu nih Ustadznya, aku ulang lagi ya. Ya Allah, kalau dia jodoh aku deketin. Kalau nggak jodoh tetap deketin ya Allah. Masa jauh dari dia katanya. Itu gimana ya Ustadz? Boleh nggak bilang kayak gitu Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam. Doa silal mu'minin, doa itu adalah senjata orang beriman. Dan doa itu tarik menarik dengan takdir. Nah, dalam hal ini ketika orang berdoa seperti apapun ya, bahkan sendal yang putus pun berdoa, cari garam pun tidak ada garam, ya Allah semoga ada garam, padahal persoalan kecil berdoa, apalagi persoalan yang sangat besar. Maka doa diposisikan karena bagian daripada ibadah, bahkan doa adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Bahkan sholat adalah kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir, dihadiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Dan doa itu adalah bentuk baik sangka, walaupun kesannya memaksa. Positifnya gitu. Jadi ya. tidak apa-apa. Kita merengek kepada Allah itu luar biasa. Meminta-minta terus pun tidak apa-apa. Dan mohon izin tanpa menggurui, ini adalah salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha. Ya Allah, semoga kalau memang dia bukan jodohku, dekatkanlah ya Allah. Mungkin dalam bentuk nanti hal akan yang berbesan. lain gitu ya. Mungkin dia tidak jodoh bukan, tapi nanti anaknya yang berjodoh. Jadi seperti itu. Atau mungkin tidak berjodoh dalam pernikahan, tapi berjodoh dalam usaha. Nah, mungkin dia tidak, pokoknya banyak cara. Oke, berarti nggak apa-apa ya. Yang penting selama doanya baik-baik aja lah ya. Iya, kan doanya bagus, menyambung silaturahmi. Betul, walaupun kesannya maksa. Iya. Allah suka kan nih kalau doa juga gitu. Suka. Allah semakin kita meminta semakin Allah suka. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Masalahnya Allah itu Tuhannya banyak orang. Oh iya. Jadi si laki-laki kita diminta pengen dideketin, perempuannya minta ya tahun jauhin. Ya. Enggak Jadi tinggal tarik-tarikan ya, aja. udah deh. Ya, kuat-kuatan ibadah aja. Kuat-kuatan ibadah yuk. Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Masuk Habib nih katanya nih. Gimana hukumnya kalau nikah sama yang nggak sekufu karena dia doang yang mau sama saya dan menerima segala kekurangan saya, Bib? Gimana tuh Habib? Kesian amat. Ya Allah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku yang bertanya, Masya Allah ya, jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, itu nomor satu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita nganggap wah kita nggak ada yang mau sama kita. Tapi kalaupun seperti tadi silahkan saja. Jadi sebenarnya kufu itu pedoman gitu ya. Ada seorang ulama Mas Soni namanya Al-Imam Ibnu Hazm ya, pimpinan mazhab Zohiriyah namanya. Beliau katakan kalau bagi saya, kata beliau, itu kufu itu cuma satu, agama aja ya. Dalilnya apa? Dalilnya katanya fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Di situ enggak dikatakan ada ini itu. Pokoknya nikahin aja mana yang kamu sukai gitu ya, asal agamanya bagus. Nah, lalu kalau ditanyakan ada enggak kasus di dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang nikah tidak kufu tapi awet? Itu ada. Ya, ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Amr. Nikah dengan Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Itu seorang yang dari kabilah Abdul Muthalib, Bani Hashim. Tapi dia langgang aja gitu. Tapi kalau yang kufu tadi itu bicara aglabuhum. Mayoritas orang hendaknya kufu supaya awet gitu ya. Tapi ada nggak kasus yang nggak kufu tapi awet? Ya ada, itu tadi kasus begitu. Jadi jangan kita, yang penting kita Mas Soni tadi jangan putus asa dengan rahmat Allah, berdoa tadi bahasan Ustadz Maulana ya. Kemudian kita jangan sampai kemudian kita mendiskon diri kita sendiri. Nggak ada orang yang suka sama saya, ya Allah sian amat. Padahal kan banyak nanti ya, insya Allah ya. Insya Allah. Semangat dong jamaah. Terima kasih ya Habib Nabil untuk jawabannya. Semangat semua jamaah ya.
Kalau gitu biar kita semangat, kita akan mendengarkan muhasabah dan juga nanti doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Masya Silakan, Allah. Ustadz Syam. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita setelah dijelaskan bagi kita bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Namun Allah Subhanahu wa taala mengultimatum kita semua bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh sebaik-baik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau mungkin ada pasangan yang terjebak dalam pernikahan yang hari ini baru tersadar, oh ternyata saya tidak sekufu dengan suami saya, oh ternyata saya tidak sekufu dengan istri saya, maka subhanallah, semua itu bisa ditutupi dengan ketakwaan. Mereka yang merasa ekonominya lebih tinggi daripada suaminya, mereka akan tetap takut melawan suaminya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merasa ilmunya jauh lebih tinggi daripada istrinya, mereka tidak akan menghina istrinya. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada pasangannya. Saya di keluarga saya dididik dengan cara yang mewah. Saya di keluarga saya dididik dengan cara yang baik, sangat berbeda dengan pasangan saya. Berarti saya tidak sekufu. Namun itu semua bisa ditutupi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk kita semua bahwa yang paling inti untuk kita memilih adalah karena agamanya. Kita melihat karena agamanya. Agama di sini bukan berarti dia hafal Quran, bukan berarti dia hafal beribu-ribu hadis, bukan. Tapi ketakwaannya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang insya Allah membuat kita bahagia, dan itulah yang insya Allah membuat kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekali lagi Allah katakan, semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu akan menurunkan ego manusia yang merasa pintar. Ketakwaan itu akan menurunkan ego manusia yang merasa kaya. Ketakwaan itu akan menurunkan ego manusia yang merasa lebih mulia daripada orang lain. Kenapa? Karena di mata Allah kita semua sama, kita semua sekufu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua rata di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana pernikahan tidak sekufu yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau menikahi seorang Khadijah yang kaya raya. Beliau menikahi seorang Khadijah yang memiliki harta yang banyak dan derajat sosial yang lebih tinggi. Namun ternyata pernikahan mereka sukses dikarenakan apa? Keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, kirimkan kepada kami, untuk kami, pasangan kami, dan jadikan pasangan kami serta anak keturunan kami, ya Allah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perkuat ketakwaan kami, ya Allah. Perkuat takut kami kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu